Allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alana fi zulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabil karim wa ala alihi thayyibin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyyul mursalin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat sidang majelis hikam yang dimuliakan Allah, tetap saja kita selalu dituntut untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat serta karunia-karunia-Nya yang selalu saja dilimpahkan dan dinyatakan atas kita kesemuanya. Baik nikmat-nikmat yang nyata juga teristimewa, nikmat-nikmat yang tersembunyi. Sehingga para jamaah alhamdulillah syukur dengan segala nikmat tadi malam hari ini kita masih diberi waktu dan kesempatan, masih saja diberi umur dan keizinan, sehingga kembali dapat hadir dalam majelis yang suci ini semata-mata untuk memenuhi suatu keparduan kita masing-masing terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pun selalu saja kita rasakan dan kita sanjungkan. Kiranya Allah Subhanahu wa taala akan selalu melimpahkan dan mencurahkan atas penghulu alam Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, juga bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat. Insyaallah mudah-mudahan kesemuanya kita dapat hadir dalam majelis ini di rumah ini malam hari ini akan selalu mendapatkan cucuran syafaatnya, selalu setia di dalam sunnahnya, diakui sebagai umatnya sampai di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Para jemaah, di halaman 69 dari kitab Hikam kita akan meneruskan pelajaran 2 minggu lalu para jemaah. Nah, jadi ketahuilah menyitir dari hadis Rasulullah SAW dalam hadis kudusi, man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Jadi barang siapa mengenal sebenar-benar diri, sudah pasti dia mengenal Tuhan yang amat nyata. Barang siapa tiada mengenal diri, sudah pasti tiada mengenal Tuhan. Barang siapa tiada mengenal Tuhan, maka dia tiada mengenal agama. Dan siapapun tiada mengenal agama, dia tiada punya akal. Maka soalnya hidupnya seperti hewan. Itu maka dalam hadis kudusi dikatakan itu ya, man lam ya'lam ilahakur rabbi wa haqqur wa haqqul jasadi fa inna zalikal kal hayawan. Bermula barang siapa tidak mengenal sebenar-benar Tuhan, tidak mengenal sebenar-benar diri atau ruh, dan tidak mengenal sebenar-benar jasad, maka hidupnya itu sama persis seperti hewan. Cuma hewan lebih mulia para jemaah. Hewan selalu dia mengabdi dan ibadah serta bertasbih kepada Allah. Sedangkan manusia kebanyakan ingkar. Hewan para jemaah dia udah pacangan duit. Sedangkan manusia, nah yang lebih parah lagi para jamaah, manusia ini sangat berbeda dengan hewan. Hewan tidak berpolitik, tidak berpartai. Sedangkan manusia punya politik dan partai. Nauzubillahi. Nah jadi kita wajib mengenal diri. Karena mengenal diri itu pintu mengenal Tuhan. Dan barang siapa mencari Tuhan lain dari mencari jalan dirinya, maka dia sesatlah. Ya.
ihsan. Ini perlu diketahuikan. Allah Subhanahu wa taala dicari dengan pergi haji tidak akan dapat. Dicari dengan sholat datang tidak akan bertemu. Dengan puasa, dengan umroh tidak akan bertemu. Dengan zikir tidak akan bertemu. Paling bertemu dengan nenekmu. Kepada Allah tidak akan bertemu. Soalnya dia laisa kamitslihi syai'un. Nah, inilah para jemaah, setelah kita kenal diri kita ini dua perkara, satu diri yang zuhir, dua diri yang batin. Diri yang zuhir telah lama kita ketahuikan, terdiri dari 13 perkara. 4 dari ibu, 4 dari bapak, 4 dari nabi, 1 dari Tuhan. 4 dari ibu, bulu roma, kulit, darah, daging. 4 dari bapak, urat, tulang, sumsum, otak. 4 dari nabi, penglihatan, pendengaran, perkataan dan penciuman. 12 perkara, 1 dari Tuhan, nyawa para jemaah. Ya, 13 perkara. Itu maka dinukilkan dalam Al-Quran, ati'ullah, ati'ur rasul, wabil walidaini ihsan. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul, pada nabimu, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Kamulah jahat galongan kedua ibu bapa. Ngan retonyo kamu galak. Doa kenyo dak ndak, injuknya makan dak ndak. Orang tua gitu anak 12 kehidupan, anaknya 12 tak kehidupan dengan orang tua. Ya. Inilah kejahatan anak tuh. Turun temurun itu. Sudah turun temurun. Jadi ayat itu tidak sembarang para jemaah. Ya, kalau udah ngaji tidak terti. Perasaan kita baik dengan orang tua tuh nginjuk roti, nginjuk apam, nginjuk susu, bukan. Ya kan? Memberi ketenangan dan senang hati orang tua kita. Ini yang dimaksud. Berbuat baik kepada kedua. Walaupun kamu pergi haji kan, walaupun kamu bikinkan rumah, kalau terdengar kau tangkap polisi, kau narkoba, ya kan? Kau munawwong, bukan itu, susah mereka itu. Bukan itu yang dimaksud berbuat baik kepada kedua orang tua. Inilah diri kita yang zuhir para jemaah. Hampir seluruh manusia ini bertuhan kepada yang zuhir ini. Mempertuhankan jasmani. Menghabiskan waktu, tenaga, pikiran dihabiskan untuk bangkai berjalan ini. Lupa mati. Lupa mencari bekal di alam syahadat ini. Gilo galau. Ya? Gilo. Ngijokan emas, duit, beras, padi, anak, bini. Yang itulah semata-mata. Di hulu ngomongkan yang itu, di hilir bicarakan yang itu, teka di pesawat terbang membicarakan yang 7 perkara dunia ini. Hebat kan manusia kan? Begitu mati, mati tinggal kabeh. Ya, tidak ada yang dibawa satu pun. Inilah kebodohan. Nah, tuntunan ilmu tauhid dan ilmu tasawuf itu berhenti kasih sayang kepada jasad ini. Oh, jasad nih, kapan kotor mandikan, lapi, macam itu baik itu. Dah ganti baju, bajui. Dia pecah rasa lapar, isi ubi, ya toh? Isi jengkol. Ya toh? Selopi sepatu itu baik. Ya kan? Toh jasad ini bangkai, barang yang rusak. Kenapa tidak kamu kasih? Kenapa kamu pertuhankan? Kamu sangat kasih sayang berkusuk untuk membela jasad jasmani, sanggup mengeluarkan uang berpuluh-puluh juta. Terutama perempuan-perempuan yang muda, yang punya anak 1 dan 2, ingin bergaya, ya kan? Di layar kaca supaya tampil beda. Berpuluh-puluh juta beli bedak, pon dan lain. Diajak untuk sumbangan agama,
sumbangan terus. Kikir mereka. Tunggu nanti ya, tunggu nanti diadakan oleh Allah 40 hari menjelang ajal, didatangkan hari penyesalan para jemaah. Sekali menyesal 40 tahun lamanya. Tengah ngap aja kan, tengah ngap. Tengah ngap bakso Tanjung Atap tuh. Telangap bakso Tanjung Bi. Tecuntau. Nauzubillah min zalik. Oh, ngapo jinaku dulu sayang dengan jasad ini. Padahal akan ditinggalkan, padahal dia busuk, padahal dia tidak dibawa. Tetapi kita tidak pernah menyayangkan diri yang sebenarnya tadi, karena tidak mengenal diri. Inilah diri yang zuhir, 13 perkara yang disebut rukun 13. Arti rukun pekerjaan 13 perkara ini yang bekerja di tubuh kita ini. Tanpa kehilangan satu dari 13 perkara itu, maka tidak menjadi jasad yang sempurna. Kemudian yang kedua, diri yang batin. Diri yang batin ini para jamaah dua perkara. Inilah yang disebut hati. Satu hati nabati, bangsa sanubari, sanubari bangsa jasmani, jasmani bangsa tubiat, tubi'i. Tubi'i bangsa iblisi, iblisi bangsa syaitoni. Inilah ashabul simal, jalan bengkok, jalan gelap yang zulma. Ya, inilah kejahatan itu. Inilah ya tempat yang sangat sulit para jemaah. Jalan yang sangat sulit. Sedangkan yang kedua hati yang baik. Inilah hati nurani bangsa rohani, rohani bangsa robbani, robbani bangsa latifat robbani. Inilah jalan yang waduh, yang terang itu. Inilah jalan keselamatan. Inilah jalan orang-orang yang suci. Ya, inilah jalan-jalan kesempurnaan itu. Tetapi heran, ngapo ya? Manusia ini galak nih di jalan yang gelap tadi. Ya. Suka nih di jalan yang gelap, jalan yang sulit, jalan yang jahat tadi. Kenapa lah? Padahal kejahatan itu memerlukan waktu yang tidak sembarang waktu, seperti maling. Nggak nunggu waktu sepi. Sudah itu kejahatan, narkoba, minum, melacur, perlu dana itu. Iya kan? Cuma masih banyak. Tetapi jalan yang waduh yang terang ini, yang tanpa biaya, gratis. Macam sini lah gratis, minum tinju kamu. Kopi, tinju. Ya kan? Tak berukuk, minta mentana rumah lu. Nah, masih banyak danda. Sedusun Tanjung Pinang cuma uang berapa? Iya kan? Tanjung Pinang. Tanjung Pinang nih kades 2, kadusnya banyak. Kadus seko yang ngaji. Kades seko. Kali-kali pula datangnya kades. Ngapo danda jalan yang terang di danda ini ngapo? Aneh kan? Nah inilah nafsu para jamaah musuh Tuhan. Sekira-kira dia berbuat baik, mau adolek. Ay galak macam khutbah, galak Jumat, galak ibadat lah karena nyalon. Adolek. Jadi ini kita lihat perjalanan nafsu ya. Nafsu itu dia menentang hukum Tuhan ini, tidak suka. Cireni oleh kamu. Tak suka. Sukanya di jalan yang bengkok, jalan yang jahat, jalan yang gelap tadi, itu sukanya. Sekira-kira dia mengerjakan amal ibadat rupa taat ini, dia ada tujuan.
Pertama, dia ada tujuan, ada udang di balik batu. Nak puji kepada makhluk, ingin jabatan, ya tak? Ingin dikenal agar terkemuka. Nah, itu nafsu. Kita ngaji ini ciri ini. Yang kedua, nah, karena akhirat, karena pahala, karena surga, karena bidadari. Itu sama sekali syirik kepada Allah. Ya. Atau yang terakhir, karena tak lemak pula. Tak lemak pula lah 3 kali tak jemahat, main jemahat. Nah, ini cara nafsu. Nah, jadi jelas ya, nafsu ini nyerang di mana-mana. Pekerjaan jahat memang gawenya niat, profesi dia. Pekerjaan baik dia jahat, cuma nyelinap nafsu ini. Hati-hati. Jadi di jalan gelap itu kendaknya niat, di jalan terang masih gak pacak, gak dia silau. Macam kelelawar tu kan. Nafsu tu macam kelelawar tu itibar. Di tempat gelap dia terang, di tempat terang dia kegelapan. Cuma masih pacak terbang kelelawar tu di hari siang ya. Itu. Demikianlah nafsu. Gawe jahat itu memang gawe dia, di gawe baik dia pacak pula nyelinap. Ingatkan itu. Nah, yang ditakuti kita ini. Kita ini termasuk katokelah. Gak tahu dalamnya ya. Katokelah lah di jalan yang terang, lah galak mayang, galak puasa, galak Jumat, galak nuntut ilmu, lah jalan terang. Juara nafsu nyelinap. Ya kan? Ini yang nak ditakuti. Ya kan? Nah. Jadi mana perjalanan nafsu? Satu, dia merasa dia berbuat baik. Jelas itu nafsu. Dia nyelinap. Kedua, dikatakan orang baik dia senang. Ya, itu nafsu itu. Dia lah baik, lah berbuat baik ke tempat terang, dipuji orang, dia kelemahan. Nah, ini ciri-ciri nafsu. Ya, sudah tuh nafsu yang paling halus itu dia menyerang. Tatkala kita berbuat baik, terlintas dalam hati. Tak akan ada Tuhan tak melihat. Nah, ini perjalanan nafsu. Nauzubillah min zalik para jemaah. Ya, maka seluruh amal ibadat belum dikatakan ikhlas dan belum baik, masih ternoda oleh wujud hawa nafsu. Nauzubillah min zalik. Amal yang dinodai hawa nafsu, walaupun 7 dunia ini banyaknya, tak diterima oleh Tuhan. Berpikirlah kita masing-masing ya. Nah, itu nian dia tuh. Ada yang nerima amal tuh Tuhan, bukan gede diri ya. Surga itu nih Tuhan, bukan dia gede diri. Jadi nak kenal. Puji Tuhan, syarat masuk surga suci. Nah suci. Surga itu ndekku tak baca mentak ku izinkan. Ya. Jangan kaki mentang-mentang kamu lah sembahyang lah pergi haji lah umroh masuk surga ndek kamu. Ndek gede kamu bukan. Ndek Tuhan. Nah, pacak masuk surga itu nak kenal dengan Tuhan bukan asal kenal baik. Bukan hei, bukan. Nak kenal baik dengan Tuhan tu. Kita nak kenal, dia nak kenal. Sama-sama kenal baik. Nah, inilah para jamaah, matan kajian kita ini ya, jalan kepada agama ini jelas terang, tidak samar. Tetapi ingat ya, yang ditakuti kalau ada serangan dari wujud hawa nafsu. Inilah musuh yang terberat para jemaah di dalam diri kita ini. Siapa dak ngaji ilmu tasawuf, dak tahu bahwa itu musuh yang amat besar. Tatkala masih ada musuh yang amat besar dalam diri kita, maka belum sempurna seseorang beragama. Masih ecak-ecak itulah. Inilah matan kajian kita malam hari ini para jemaah. Mari majelis ini sama-sama kita buka, kita awali dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah ini kiranya Tuhan akan membukakan hati saya sekali untuk nyelami rahasia-rahasia kehalusan hawa nafsu agar sempurna kita dapat ubudiyah kepada Allah yang dikarangkan di dalam kitab Hikam yang insya Allah akan kita kaji dan kita bicarakan malam hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sekali lagi kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Syekh Imam Tajuddin Iskandaria serta guru-guru kita, saya kita ke atas Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada arwah mak bapak kita yang kita kaum kerabat, kaum muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, para jamaah yang punya kitab di halaman 69 baris bawah, 8 baris dari bawah, mari kitab ini sama-sama kita telah kita kaji, betul-betul memperhatikan, mengosongkan hati, serta membuka telinga nuruni kita masing-masing untuk mendengarkan apa-apa yang disuarakan oleh guru pada malam hari ini. Dengan matan Bismillahirrahmanirrahim. La yuhafu alaika antal bisat turuku alaika wa innama yuhafu alaika min kholabatil hawa alaik. Ya, terima kasih. Jadi artinya bahasa kita ya, tiada diketakuti atasmu bahwa samar segala jalan kepada Allah atasmu. Nah, jadi jalan kita nak sampai dengan Tuhan tu, tidak nak takut kamu lah terang. Nabi dan Rasul lah banyak diturunkan, ustaz, kiai lah banyak didatangkan, diutus oleh Tuhan. Al-Quran abadi sampai kiamat, hadis macam itulah, ya. Kita dengan wajib, sunat, haram, makruh, ya, sama jalan. Terima kasih. Dengan wajib, sunat, haram, makruh kanlah mengetahui kan. Lah tahu kita nih, ini baik, ini jahat, ini hak, ini batal, ini suruh, ini tegak, ini halal, ini haram. Lah terang kan? Cuma ngapo kita masih tambik yang batal tu. Inilah itibar berdiri di gelap tadi. Ngapo masih kita ambil yang haram? Ngapo berdiri atas tegak tu? Ngapo? Tanyakan diri kita ni. Kenapa? Ada apa? Kan macam itu. Padahal terang ini jalan kepada Allah tu. Nah, inilah nafsu. Nafsu. Ya, jelas jalanlah terang lado tak ditempuh. Sekira pun ditempuh, nyelinap dia nafsu tu. Nah, inilah perjuangan kita sama-sama yang kamu kita berjihad memerangi hawa nafsu di dalam diri kita masing-masing ini. Sehingga kita lah ngaji ilmu tauhid tasawuf ini, nunduki diri kita, lah kejahat aku ni. Ngapa aku di tempat yang gelap ni? Ngapa aku berbuat salah ni? Kan macam itu kita tu. Itu ngaji diri ni. Kalau dah ngaji diri, kita ngaji wong. Jelas saling hujat, saling caci, saling jatuhkan, saling pindah, ribut macam di TV. Oleh dah ngaji diri, mulai dari pemimpin sampai rakyat jelata, dah ngaji diri. Inilah dia kejadiannya. Jadi masalah. Ya, ini. Jadi jalan kepada Allah itu lah sangat terang. Tak usah takutnya kamu. Lah lengkap kalau kiai banyak di TV itu siang malam orang ceramah. Tak usah khawatir. Nah, cuma ngapo kita selalu belum nak keterang tadi. Masih nak bergelap gelap-gelapan. Bahasa rasan ini pertama rasan gelap, dua rasan berbisik-bisik. Tak rendanglah itu. Ya. Gawe bergelap-gelap, berbisik-bisik. Takkan renang gawe itu. Jadi jangan lagi kelam-gelap bergelap dengan berbisik. Nah, jadi itu jalan teranglah dan didatangkan Tuhan. Kemudian
Dan jalan terang yang lain seperti didatangkan Tuhan dua berpasang, itu jalan yang terang tuh sampai kepada Allah. Kita lari, didatangkan Tuhan bala, berlari. Padahal itu jalan yang terang untuk sampai kepada Allah itu. Didatangkan nikmat, sehat, sakit, ya tak? Buntu, berduit. Itu suatu jalan yang terang untuk kembali kepada Allah. Cuma lari manusia ini. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka tiada engkau ketahui, adakah engkau berjalan kepada jalan syukur atau jalan sabar? Nah, ya kan? Didatangkan Tuhan bala, didatangkan Tuhan nikmat. Itu jalan untuk menuju kepada terang. Sabar itu terang itu. Syukur itu terang. Dan enggak. Jadi adakah engkau berjalan kepada jalan syukur atau jalan sabar? Dengan itibar pada zuhir pekerjaan atau pada batinnya? Nah, bentuk zuhir kelihatan nikmat. Bentuk zuhir kelihatan bala tadi. Sehat, sakit, buntu, berduit, untung, rugi. Nah, maka di batin itu tidak ada sabar dengan syukur. Itu terang. Sabar dengan syukur serta Allah itu. Dengan Allah. Allah itu nur terang. Nah, keduanya itulah, karena keduanya itu jalan bagi ubudiyah. Jalan menghambakan diri. Ubudiyah itu menghambakan diri itu abdi, menjadi hamba, menjadi abdi. Hamba itu berada di tempat yang tinggi dan berada di tempat yang terang. Nabi, Rasul, hamba kalau dia tu. Hamba itu makom. Ya, para mukmin, para muttaqin, para siddiqin, para solihin, dia kedudukannya di hamba kalau duduki makom hamba kalau itu. Terang itu kamu. Ngabdi gitu ubudiyah itu. Dan hanya saja diketakuti atasmu daripada keras hawa atasmu. Nah ubudiyah ada enggak. Merendahkan diri, takkan enggak kita. Dia omongkan buyan tak enggak. Jadi apa mano? Padahal ubudiyah itu, hamba itu isinya salah satunya merasa bodoh. Kalau kita merasa bodoh, terang gitu, nurul ilmu tuh memancarkan kita nih, paham kamu? Dihina wong lah dandak lah nuntut pulo. Mama, coba. Padahal hino tuh, ya dah, merasa hino tuh isi ubudiyah tuh. Kalau kita merasa hino, terang dengan nur kemuliaan Tuhan tuh. Ngapa anda berlari kalau diomongkan buyan, berlari ke gelap. Dihina orang, berlari ke gelap. Ya dah, tak lemak tuh, berlari ke gelap namanya, tersinggung tuh. Yang lagi kelam tuh. Ya, dicarinya kena siapa loh, galaknya lo aku nih. Itu maka dikatakan musuh kamu itu adalah sahabat kamu yang paling baik. Karena cuma musuh yang dapat membongkar kejahatan kita, Kak. Sifat kehambuan kita tuh. Ya kan? Itu makanya sahabat kamu itu adalah musuh kamu paling jahat. Dia selalu menutupi kejahatan kita. Benar tak? Nah, itulah. Mana ada orang musuh kita, bersyukur kita terima kasih. Menjantan belikan ruku gitu ya. Agar dia dapat membongkar kejahatan kita. Kamu orang berakal, orang beragama, orang bertuhan, yang galak dibongkar kejahatannya tuh. Yang tersinggung, yang marah, yang nuntut, yang tidak dibongkar kejahatan, itulah orang tak bertuhan. Wong tak beragama, wong gila, tak ber. Mana itu? Tidak, macam itu niat itu. Menuranglah bakal. Mendak bakal wong gila, tersinggung dia dihina wong. Gila. Maya musuh wong gila ni. Bukan orang sakit jiwa ya. Sakit jiwa dengan gila lain. Nah, demikian itu para jamaah. Ya. Jadi jalan bagi ubudiyah. Nah. Jadi di sanalah kita dihina wong nafsu masuk dak lena.
Payah keras nafsu nih. Dak dihargoi wong, nafsu masuk tersinggung. Diomongkan wong buyan, nafsu masuk ngabang. Ada tak? Nah, jangan lagi lah ngaji nih. Ya. Kalau kamu nak terang, nak bertuhan, nak jadi hamba yang sebenarnya, lapang dado, senang hati, dihina wong, dikeji wong, dak dirgoi wong, dia bukan wong buyan tu. Itulah dia, itulah wong bertuhan tu. Benarnya engkau hamba ku, puji Tuhan. Ya? Aku bersaksi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji Tuhan, aku bersaksi. Benar engkau tu hamba ku dan pesuruhku. Ini wong dak bakal wong gila tadi, wong dak bertuhan. Tuhan mulia, dia mulia pula. Tuhan bergo, dia bergo. Kan teman kan dia omong kan, kita ni tak bergo, bergo lah kambing kedalan, weh. Lagi mang uang nih, jual ke mana? Takkanlah aku ditawarkan ke mana baik. Masih hidup, juara lama, mati. Masih hidup itu. Lagi tak laku. Men kambing kedalan berebut orang. Umur mobil, beli, berebut orang dek kula. Masih sanggup beli itu. Juara mendinjukkan baik. Namun kita diinjukkan baik lagi tobat orang. Manulah tua makan masih neman begawe tak ada. Bisa marah pula. Buat masalahnya mati saronya. Mati tak gacang aja. Ini. Nah jadi nyelip hawa nafsi tadi. Kita melakukan berbuat baik, merasa kita nak puji, nak palo, nak sergo, nah nyelip nafsu tu kan. Masih ngajak ke tempat gelap tulah. Itu. Kita berbuat baik ibadat dia riak, nyelip. Nauzubillahi min zalik. Jadi mendak dikenal yang jahat tu kamu. Kena gitu. Basuh kejahatan dalam diri kita ni masih nak dikenal, nak makrifat gitu. Sambungan tukang copet pasal 16 nak kenal gitu. Nak kenal baik pula. Malah kenal baik takkan sanggup dia nyopet di diri. Yang kena copet lebih tak kenal galau itu. Ya kan? Kalau lah kenal baik malah dinjuknya kita nak coba nak boleh rukuknya. Enggak boleh saya iya boleh. Nah, itulah apabila lah kenal kejahatan tu dorong kita kepada Allah. Macam itu dia tu. Tidak jahat sebetulnya dia tu. Hawa, nafsu dan setan tu. Ya. Oleh karena kita jahil kepada dia, laju kita diputarnya. Kalau kita lah makrifat, lah mengetahui kan, dia sangat taat dengan kita ni, nurun, dukung dia tu. Ya. Sampai kepada makom mukmin, makom wali, makom takwa tu. Dengan hawa, nafsu dan setan. Dengan syahwat itu. Tak pacak dah dengan itu. Macam nafsu tu. Mana nafsu yang jahat itu? Lawamah. Nafsu ammaratum bisu. Itu yang paling bawah. Yang di tingkat kedua kejahatannya nafsu lawamah. Yang ketiga murhamah. Ini jahat galau. Nafsu seko itulah tu. Setelah dibimbing melalui ilmu ini sampai kita kepada makom ma'rifat, ningkat nafsu ini menjadi baik, menjadi nafsul mutmainnah. Yang seko tadilah itu. Bukan 7 nafsu tu. Namanya baik 7 tu. Wongnya sikok tu lah. Ya tak? Macam wong di dusun banyak namanya 3, 4, ya tak? Cuma wong sikok tu lah kapan-kapan. Apalagi dia bandit, banyak nyamar namanya. Ya? Kadang John namanya. Di tempat lain Frederick. Ya, orang seorang itulah dia itu. Nah, demikian itu para jemaah, kita teruskan ya. Nah, jadi apa-apa hukum yang didatangkan Tuhan sangat terang, itu membawa kita kembali kepada Allah. Itu adalah jalan yang terang. Cuma sayang hawa nafsu selalu menyelinap.
Sehingga dia itu laju dengan kekerasan dia tadi kita dikerasinya. Laju walaupun gawe baik, kita diajaknya riak, diajak semua, diajak tergebur, ya. Diajaknya ujub, diajaknya menentang dan lain-lain tadi. Dengan kata lain selalu diajaknya dalam kegelapan dan kesesatan. Nauzubillahi min zalik. Siapa dah ngaji tasawuf, terpedayolah ahli ibadat itu. Tercengang dia kamu. Kapan dilihat di meja amal itu, memanglah banyak dia ni beramal kamu. Pergi haji 3 kali, banyak tu. Sembayang kali sembayang 100.000. Ya, puan 40 kali, lah berapa itu di Madinah be? Di Mekah, apa itu pula? Bercatat. Ya. Dia dah tahu bahasa amalnya habis. Sampai di sana ditanyakan, dah katiknya yang sampaikan kami. Ya kan? Dak katik sampai kepada Allahnya. Siapa ngambilnya? Nafsunya, ngunggungnya kalam. Berapa amal kau digonggongnya oleh riya, oleh sum'ah, oleh tergebur. Tercengau kamu, tercuntau. Bahasa Mang Mun tercuntau. Man bahasa pagar alam tegajul. Masya Allah. Kamu tercuntau tergiling-giling tu sekali tergeleng-geleng 40 tak? Masya Allah. Nah ngambil dah baca lagi. Kalam. Baca lagi tak? Rasain lu. Ya, belajar dan enggak. Nah ini. Inilah kekerasan hawa nafsu para jamaah. Tak tahu manusia itu para jamaah. Itu maka ngaji ilmu tasawuf kita kenal kepada hawa nafsu dunia setan syahwat. Dia kenal dengan baik. Malah kenal mah itu kan jogonya. Banyak yang lain yang tak kenal. Rajulah dia. Ya kan? Cuma tukang copet tadi. Jangan dia tahu kanconya. Itu sanakku, itu kancoku. Kancoku baik. Jangan kau copet. Copet yang lainnya. Inilah nafsu itu, nyawa iblis ya. Nyawanya iblis itu jelas hawa nafsu. Jadi apabila berdiri atas nafsu, orang itu iblis terusir. Dari apa? Dari rahmat Allah. Begitu. Jelas sehat, susah. Sakit, susah. Bala, susah. Nikmat, susah. Itu bukti dia lah berdiri di wujud hawa nafsu. Itu bukti dia lah terusir dari rahmat Allah. Sungguh ibadat. Sembayang susah, tak sembayang. Aturannya balik dia pergi haji tu, kata lagi susah. Mestinya ada tambah susah. Kalau panggilan iblis, kalau. Ya kan? Haji itu tenang jiwanya kamu. Senang perasaannya. Tak kata yang susah tu. Manhaji nian tapi. Tak tahu manhaji haji-hajian. Karena dia beragamaan. Bertuhan tu Tuhanan. Berakal agama akali. Tak kata yang sebenarnya. Jangan. Terus kita lanjuti. Nah, takuti keras hawa ini nekan diri kita tuh. Dan hanya sonya diketakuti atasmu daripada keras hawa itu atasmu. Hingga ia menghilangkan keduanya itu sebab berdirimu. Serta ketidakan ridho. Ya. Yang hasil daripada wujud kasih atas dirimu tadi. Kasih kepada hawa nafsu. Habis amal ibadat tadi. Tercengang kita tadi. Nauzubillahi min zalik. Ya. Hilang kalau amal ibadat. Ketaatan kita habis, sedekah kita habis, perbuatan baik kita habis sama sekali. Hilang. Tuhan tak nak dikotori dengan najis tadi. Hawa nafsu tu najis kamu. Ada. Lagi hadas, lagi najis. Hati hadas yang menegakkan sampai kepada Allah. Hati najis itu yang diharamkan sampai kepada Allah. Terus kita lanjutkan. Bermula segala jalan kepada Allah Ta'ala itu wadohnya.
lagi zuhir, lagi terang, lagi zuhirnya, tahu kan? Banyak penerang-penerang. Kita lah tahu kalau babi itu haram, masih dimakan. Lah tahu pembohong itu haram, masih lah pembohong, nggak boleh. Lah tahu kero itu tak jadi kan, cuma masih kero. Heran. Nah kelam tuh masih baik itu heran kan ya. Heran ngapalah aku nih, ya Allah masih kero nih. Itu kita ngaji. Ngapalah aku masih galak pembohong. Ya, ngapalah. Nah baik itu. Ngapalah aku masih galak makan barang haram makruh subhan nih. Ngapalah. Tanyakan dengan diri kita masing. Nak tidur apa tuh ya? Nak tidur tuh tanyoi diri kamu tuh. Kamu tahulah bertanya dengan diri kamu tuh. Cuma nak kenal dengan orang ditanya itu ya, dengan diri itu. Men tak kenal, tanda dia jawab. Nanya orang tak kenal, gilonya kau. Malah timbalnya gilo kau ni siapa ni? Oi kamu, nak kenal nian kita diri yang sebenarnya tu. Diri kita yang sebenarnya itu menyelamatkan kita nih. Dari dunia sampai akhirat. Tidak kenal yang itu kamu sudah bersudah kamu. Jadi jelas hukum Tuhan, perintah Tuhan, larangan Tuhan. Nah jelas kan kita nih kan? Itulah maknanya wadoh lagi zuhir. Terang lagi nyata. Itu jalan kepada Allah. Tidak kena tidak kelihatan lagi. Tidak kelihatan kita. Kadanglah ibadah lah Tuhan. Cuma nafsu jelib. Nafsu tadi. Ya, ini kehebatan nafsu. Oi nafsu tuh tangguh kamu, ilmu kalah, akal kalah, ya dah, pikiran kalah galau itu. Apalagi menutak nih, kalah dengan nafsu tuh. Jadi jalan kepada Allah lagi, terang lagi nyata zuhir. Karena bahwasanya hak ta'ala itu yaitu yang memerintahkan demikian itu. Nah, dan daripada yang menurunkan segala kitab dan menyuruhkan segala rasul, ya teh, diutus. Nah, sekalian nabi dan rasul, para ulama, para musyekh, kiai-kiai, ustad-ustad, diutus galau menerangkan ini hak, ini batal, ini suruh, ini tegak, iko gawekan, iko jangan kan? Ceramah petang pagi ada. Lah diturunkan kitab oleh Tuhan. Disempurnakan dalam kitab Al-Quran itu. Hadis lah banyak puluh. Ya. Jadi jangankan nak makai hadis, meributkan hadis. Ini cocoknya nafsu itu dibeloknya. Ya tak? Orang nak jalankan hadis Nabi itu dia meributkan hadis. Cocok hebat nih ya nafsu nih. Suruhnya tak somongan. Oleh berebut benar hadis. Ada tak itu? Ya aduh galau dia tuh kamu. Nafsu di mana-mana ada dia tuh. Nah demikian itu para jemaah ya. Lah diperintahkan para nabi dan rasul diturunkan kitab-kitab dan hadis-hadis itu. Dan mendirikan atas dalil dan burhan Al-Quran dan hadis itu. Alam inilah didirikan oleh Tuhan sebagai dalil. Nah, kadang didatangkan musim panas, tambah gelap, tidak berari, ya gelap asap, ya gelap hati. Mestinya sadar kan? Ini setengah daripada azab, setengah daripada peringatan bagi kita. Ya, ada dak gelap galau ya, gelap kabut, gelap hati, gelap pikiran. Padahal didirikan Tuhan dalil dan burhan itu. Alam ini. Maka tiada diketakuti atas hamu itu daripada samannya. Tak dikhawatirkan lagi. Dakati yang gelap. Ya. Dakati yang samar. Masalah hukum agama ini. Jalan ngari Tuhan itu. Dakati yang gelap. Dakati yang sulit. Dakati yang samar. Nah cuma kamu lari. Ditarik oleh nafsunya. Tanda. Ini pulau. Lewe tadi akan dijelaskan. Kalau nak mencari duit mati-matian, tahan patah ketukuk, patah kaki, ya, patah apa lagi kira-kira? Patah hidung, patah apa-apa sehingga. Nerbab sana, nerbab sini. Kapan nak mencari dunia?
Hebat. Yang tak jago laju jago, yang lesu laju semangat, gitu. Makan kuat gitu. Jadi dengan kenyang tadi kuat, pandai kuat itu. Ya. Berkebun kuat, berari kuat, teko bantah kuat. Nah, ngapa perut kenyang ke ibadat dak kuat? Aneh dak? Nah, tanyakan pulau, ngapola aku nih makan kenyang kapan nak pandai oleh 3 kodi sehari. Kapan mayang lesu, ngapola? Tanyakan pulau, nak tidur lagi ya. Aku sanggup bayar uang ini, uang listrik, uang apa-apa sih ya. Uang berobat, uang ini, uang itu. Gila bayar zakat tak mau. Ngapola aku nih? Tanyakan pulau ya. Jadi banyak pertanyaan tuh. Ngapola aku nih? Kapan nak mengeluarkan dana untuk agama? Nekit. Kapan untuk kepentingan dunia? Boros. Ngapola? Tanyakan pulau itu. Yang baik itu yang nak ditanyakan tuh. Tak usah nak nanyakan ngapola panas. Berhentilah itu tuh. Ngapola pahan macet. Tak usahlah ditanyakan yang itu. Tak disuruh. Ngapola terbakar kebun. Tak usahlah ditanyakan. Tanyakan ngapola aku ngamuk-ngamukan diri apa belum, kan macam itu. Poe enggak terbakar, enggak habis. Man ubudiyah, besar ubudiyah tu di dunia besar tu isi. Paham kamu? Ya? Manado pahat kamu 50.000 kodi, kecil. Kebun 50.000 hektar, kecil itu. Tak nolong kita itu. Tak nyelamatkan kita itu. Tak kata yang nyelamatkan kita dunia tu. Malah jadi rebutan, jadi perbantahan. Tetapi ubudiyah menyelamatkan kita dunia akhirat. Ngapa dah nak ngambilnya kamu? Ambil oi barang yang menyelamatkan dunia akhirat. Ambil yang barang pasti akan ditemui. Ini orang cerdik. Nah, orang buyan tu mana? Dia mengumpulkan, ngambil barang yang tak akan nolong dunia akhirat. Tak akan dijumpai di dalam akhirat. Dia bukan buyan nak muno, ini pulau dia ni. Jadi ini anda berkumpul, gup mati. Nah, terungguk mobil 4, rumah gedung baru dia 2 atau 3 itu ya. Cuma tak ulah buat mayang. Jangan kena majlis saya mayang lagi tak ulah. Ya kan? Bakal bangga semua. Tunggu je kami. Disirasa bikin tu ngeri kalau kamu. Itu Al-Harto ni ngeri itu. Ya, kapan mati? Nak numpang 2 malam lagi tak jadi. Pokoknya mati di Pekanbaru umpamanya. Berangkat jam 3 subuh tadi sampai siku jam 3 petang. Singgah Tegal, nak numpang malam ke Lambe tak jadi orang. Kubur kelanya. Tadi mati-matian kamu bela nak buat rumah. Ya? Jangankan nak ditemui di akhirat. Di dunia masih belum dikubur lagi tak nolong. Oi, kapan buyan ni yang selama ini. Nah, kita nak ngakui, oh buyan ni nak kulamu ini. Ya? Nak teman-teman ngomong itu tuh. Itulah mengaji tasawuf nih. Kamu menak pintar ngaji pekeh. Oh pintarnya nak kula oleh amal sekian ribu, sekian ratus ribu. Ah, pintar kamu. Pintar nutus orang itu namanya. Nah, jadi orang tasawuf itu seluruh ya. Dia buyannya nak pulang ini. Nyesalnya nak ngapunion. Nah, baik itu dia tuh. Ada perasaan itu. Ya. Kalau mengaji tasawuf nih tambah tua, tambah gagah, dia tambah hebat. Dunia nak diambilnya galau. Ngapa sangka betutur dia aja sal pula dulu lahirnya. Dunia tambah bagus badan tu.
Kita lanjutkan para jemaah. Nah, maka tiada diketakuti atas hamba itu daripada samarnya jalan kepada Allah itu. Jelas terang saya takut kamu. Dan hanya soalnya diketakuti itu daripada keras hawa atasnya. Nah, takuti nafsu itu. Tekanan nafsu, gaya tarik magnet nafsu itu, godaan hawa nafsu itu, ya kan? Penjerumusan nafsu itu. Dia menyelip digawe baik tadi, takutinya itu, tak diketahui kan. Ya? Ngapa dia tuh? Dia membutuhkan mata hati daripada melihat di dia. Butuh mata hati gitu, tak kelihatan. Manda ngaji tauhid kamu tak kelihatan nafsu itu. Sungguhlah diomongkan di Al-Quran, di hadis, masih tak kelihatan gitu, tak terti. Ya? Tak kelihatan, tak kenal, tak terti. Udah. Kita lanjutkan ini. Nah, maka kata Ahmad bin Khadrawiyah radhiyallahu anhu. Bermula jalan itu wadoh. Nah, diulanginya lah. Jalan kepada Allah itu terang benderang, nur. Dan hak Ta'ala itu zuhir. Ya, mana hak Ta'ala itu hukum tuh. Seperti rukun Islam 5 perkara, itu terang zuhir. Hak itu. Takdir ilahi, sehat, sakit, untung, rugi, ya tak? Balak nikmat, itu hak. Zuhir itu. Terang, wado, hak. Ngapa tak kelihatan? Sebab hatimu. Jadi yang demikian itu wado dan hak Ta'ala itu zuhir. Dan yang menyeru itu soalnya telah aku dengar. Nah, mendang ngaji tak kedengaran itu. Waktu kita nak berbuat jatuh, hoi jangan ini, ada tak dalam tu? Itulah seru bagi Allah. Kalau seteru mana iblis, ambilahnya, ambillah. Ada utang tak usah dibayar. Ajak berdodok kan aja. Ya aduh. Ada di sini nih ngomong tuh. Ada tak? Nah, kitalah dengar yang seru tadi. Tak mendengarkan seteru. Sungguh pun ada ya. Nah, kita selama ini tidak mendengar seru, dengar seteru. Contoh seru. Oh, ngasih begawe hari Jumat. Berhentilah kau. Semayang Jumat hari jam 11. Itu seru. Yang kedua seteru, kepalangan ini yo. Tak usahlah jemaat kali ini, depan masih ada jemaat. Nah, dengarkan yang seteru ini kita selama ini. Yang minggu depan masih ada jemaat. Yang seru tadi, selamat tinggal tadi dengar. Itu celaka nih kamu. Ya? Woi kamu kita lah ngaji lah salat terang seru tuh. Ya? Ngaji 6 bulan belado terang tuh. Itu lagi malah 16 tahun. Jadi tak terang-terang tak tahu ngaji apa sini. Iya kan? Masih jahat kelam tuh. Payah berpikir gitu. Yang apa kamu kaji di rumah Basori ini? Jadi yang menyeru itu sangat terang. Lah didengar oleh dia. Maka tiadalah heran gitu. Nah. Tetapi kalau hati kita masih tetap diliputi dengan hawa nafsu itu, ya, walaupun seru tadilah didengar, walaupun ada yang berkata itu, tetap telinga kita tuh tuli. Walaupun kebaikan yang terang-terang dilihat, mendengar nafsu lah buto mata hati itu. Nah, jadi mana buto nih kamu? Itulah uji Tuhan dalam Al-Quran itu apa? Surat apa itu? Al-Baqarah ya? Tak perlu paham aku. Khatamallahu ala qulubihim. Telah kami hitupan Allah, ya, hati-hati mereka itu.
wa ala sam'ihim, pendengaran hatinya itu sama qalbi itu, wa ala absarihim, mata hati basirot, itulah kami hidup, kami kunci gitu. Kunci rapat-rapat, ditutus bola, anaknya dibuangkan. Risawah kami tutupi, kami hijabi. Walahum azabun, dan bagi mereka itu azab yang pedih. Nah, pedih lah, ada tuh berduit susah, buntu susah, bebini susah, tak bebini susah, bebini takut kan bini, iya kan? Awak jantan besar tinggi takut kan bini, bininya pula pecah jantan kamu, ya betina jantan tuh, kena awak betina. Awak muda nangis. Eca-eca hebat. Di luar melawan, balik ke rumah pecah ayam bertemu dengan elang. Awas kau uji bini, awas kau. Kapan awas tuh? Ngecup. Ada tak itu? Ada kan? Itu jantan dikalahkan oleh hawa nafsu. Betino tu hawa itibar nafsu. Betino jantan tadi lah dikalahkan juga oleh betino, oleh hawa nafsu. Jadi singanya. Woi, malu dengan orang kalangan bini. Ya, kelam tu. Malu dengan Tuhan kalangan bini. Ngapa kamu tak ada berjanji waktu nak kahwin dulu? Janjilah nak kahwin dulu. Ya. Engkau mana kau jangan melawan aku. Takut kau, tak boleh melawan, tak boleh berani. Ya. Hukum. Jadi apabila ada betino jantan takut dengan betino, jantan masuk neraka, betino berbembeng-bembengan dia. Takut kalau urung masuk tu. Berbembeng-bembengan. Payoyang yang jantan baik itulah yang betina baik itu. Nah masuk neraka. Jangan lagi kamu. Ya. Terus jangan nak ngaji betino tu. Pasal kamu. Betino ni kalau dia masih jadi anak, belum jadi bini, sergo itu ada di bawah telapak kaki. Nah, kalau dia lah belaki, sergo perempuan itu ada di tangan kanan suami. Nanti kamu ngalih hadis itu. Ngapo bang ngalih? Tanyakan dengan Tuhan, ngapo? Jangan dengan aku nanya-nanya. Jangan baca aku ngalih-ngalih gini. Kita nurut baik ya. Itulah maka kita orang tua tu tak jadi nyampuri urusan keluarga anak, kecuali dia lang ngadu dia nak rusak, baru gitu. Nah dia ribut dikit lah nak dimasuki, ribut dikit lah dimasuki. Nah, ini banyak ini. Ada yang nak nyetor betino nyetor ke pihak betino, yang jantan nyetor ke pihak setor-setoran. Ada kan? Jahat galau itu, nafsu galau itu, yang dicontohkan ini nafsu galau ya. Mano tadi? Halaman 70. Di mana man? Ya. Lanjutkan. Nah, jadi pada jamaah ajaran kepada Allah itu lagi hak, lagi terang ya. Tak akan ada gelap tuh. Nah, cuma nafsu selalu ngajak kepada gelap. Ya. Baik di kejahatan yang nyata maupun di tempat yang terang dia masih nyelinap dalam kegelapan itu. Inilah hal nafsu. Laju dibutuhkan. Itu
Tuhan berfirman dalam Al-Quran tadi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum azabun azim. Azab bagi mereka itu azab yang pedih. Pedih itu di sini ya. Susah ngilu, tak sudah-sudah lu. Tak naruh yang ngakor, tak naruh yang cocok. Anak 3, anak 4 tak cocok 5 datang ke rumahnya. Jalan galau itu azab yang men gedenya milu dia, kata kau gedenya pula. Anak 4 tak cocok 6. Singonya mentak ribut pening kepala. Ini. Ya. Masing-masing mempertahankan kendaknya. Masing-masing merasa pintar. Dia tuh sangat ribut tuh. Ya. Coba sifat ubudiyah tadi. Ya. Kayak gitu jantan ngomong betina buyan kau. Ngapa pula kau nak milih betina buyan? Lah ribut. Awak buyannya? Yang ngomong buyan, yang diomongkan terlebih buyan. Laju besaraan, kapan bunyi pulangkan saja saya ke rumah orang. Rumah bapak ya mati. Kemana lah kira-kira? Jadi bingung kita kemana balik gini kau nih. Kakak-kakakmu jahat kan kau nih. Tinggal tanya nak balik ini apa doanya. Jadi jangan sampai kita kena hitop oleh Tuhan ya. Ditutupi menjadi azab yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Jadi buktinya kita sukses beragama itu lihat di rumah tangga tuh. Itulah cerminnya. Ya? Jadi cermin kita lah sukses, lah diterima, lah menjadi hamba Allah, lah menjadilah mendapatkan ciri orang beriman tuh mano. Kita ngaji bini milu ngaji. Kita mayang bini milu mayang. Kita tuh alaga ke agama. Anak-anak dirilah nurut, tak ada lagi melanggar. Itu bukti lah sukses agama. Men kita lah mayang lah ngaji, bini masih kerbik kijang. Belum sukses itu. Anak masih galak minum, masih galak berjudi. Kaki dulu itu. Perbaiki lagi ya. Kita memperbaiki diri lagi. Kita ngaji lagi. Kita kuatkan lagi. Kita cari jalan-jalan yang lebih terang. Itu maksudnya itu. Ya, kita ini dapat buktikan rumah tangga lagi tidak beres, mama no. Nah buktikan kita telah beres beragama kan? Itu. Selesaikan dulu itu. Sama-sama kita lakukan. Ya. Tuh, berdoa, berjuang, bagaimana agar sukses kita beragama, agar kita sukses dapat berjalan di jalan yang terang. Jangan diri seorang, teko anak bini kita kenanya. Kita ajak ke jalan yang terang. Jangan seorang. Yo kau kelemahan seorang tempat terang. Bini bergelap. Anak bergelap. Saro gitu kesian dia nyo. Ya rata-rata baik kali. Bapaknya ngaji, anaknya masih minum, berjudi, maling. Mana jauh? Bininya masih gawe jahat. Ada anaknya lah ngaji, bapaknya yang keroburun. Jadi jerilah macam-macamnya itu ya. Jadi kita selamatkanlah. Itulah memenuhi ayat tadi. Ya. Ayat yang disebutkan di surat apa itu? Al-Ahzab apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Memenuhi ayat itu. Jadi tak jadi seorang. Lah sudah, lah dulu kita baru menyelamatkan bagilah lain. Jangan ngajak orang ke terang diri masih bergelap. Tak maju ini. Mayang lana ngajilah ngomongkan bini kau be ngaji aku nunggu rumah. Tak maju tu. Dan anak pokoknya kau sekolah pesantren tuntutlah ilmu kaki doakan bak dengan umakmu. Karena kau itu langsung masuk anak yang soleh. Anak soleh apa? Kebetulan namanya Muhammad Soleh. Jadilah itu jangan apa lagi kan? Nabi ngomong kenyo doa anak yang soleh.
Mbak mana yang tak naruh anak? Hah? Yang mati bujang, mati gadis, yang mandul. Siapa lah yang doakan ini? Hah? Nah, tak maju hadis itu, tak lengkap. Kita buangkan hadis itu. Ya, tak lengkap. Memang hadis itu macam ini, cuma tak nuju ke sana, terti. Oke, kaji lagi yang itu. Jadi jangan asuh kita di doa anak yang soleh. Mbak Manoman tak naruh anak dia tu. Aja tak naruh doang, tak adil lah bingung hadis itu. Tak lengkap. Hapus sebenarnya di situ. Kita lanjutkan. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia dalam berwasiat bagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nyapa Nabi kepada Ibnu Abbas, jikalau engkau kuasa akan mengerjakan amal bagi Allah dengan ridho dan yakin. Maksudnya dengan tauhid ya, ridho dan yakin itu dari Allah, dengan Allah, bagi yakin itu dalam martabat tauhid, ridho itu dalam martabat wujud, gitu. Itu dalam tauhid kalau itu. Ya. Jadi bahas kau uji Nabi, kalau kau kuasa mengerjakan amal bagi Allah dengan ridho dan yakin, maka perbuat olehmu, gawekan. Ini itu makom yang tinggi ya. Artinya jalannya pun terang. Dan jikalau tiada sanggup, belum pacak kau ridho dengan yakin, jadilah sabar be-nya kau. Sabar ibe-nya semayang tu tak habis-habis, bohor sudah tadi kelama 20. Lusa 20. Asar ba itulah. Ya tak? Zakat ba itulah sak ada duit. Aduh. Puasa tiap tahun, aduh, tak habis-habis. Nah, sabar ibe-nya kau tu. Ikut ni banyak berhenti kamu. Berhentinya dulu lemah yang berduit, sehat. Kapan lagi lama yang lami lu ngaji ni mulainya buntu deman-deman. Kalau oleh ngaji kan mayang ikut, berhenti dulunya. Banyak yang berhenti ini. Dulunya lemah yang tu banyak nionnya lu ngaji ni oleh rezeki. Dia ambil kalau yang hitam, yang kuning, yang beleng ya. Mana ngaji tak jadi lagi. Nah berhentinya ngaji. Ya, berhenti. Ngaji, nikitkan rezeki. Ini dalil iblis tadi. Temakan dia dengan firman, dengan hadis iblis. Iya nih, ya. Dulu nganggu dia tuh seorang tuh. Mikirkan firman iblis dengan hadis iblis dia tuh. Iya nih, ya dulu rezeki murah nian, banyak nian cepat. Ya, badan sehat. Ya, ngambil besi di hutan tuh sehat-sehat, bawa minum birnya. Lagak ngaji, lagak mayang nih mulai rezeki kurang, badan sakit-sakit. Nah kalau oleh mayang ngaji nih, berpikir-pikir yunian. Nah kalau baik itu di dalam ngomong, ya berhentilah yang kau ngaji. Takkan kayo ya, takkan sugih kau oleh ngaji. Iyo nih, yang nganggu-nganggu seorang tuh, laju berhenti. Dibisik-bisik, was-wasil khonnas bi sudu minal jinnati wan nas. Oh, dia tak nak tidur tu, berfikir itu. Uji bini, kau belum tidur? Lah jam 2, tak ada airnya. Ada yang dipikirinya tu. Ada yang dipikirinya. Yang berbisik-bisik itu pada jawab ajak ngobrol. Wujud kainat dengan tabiat itu. Seandainya, ya, seumpamanya, andai kata, ujinya terus dalam itu. Hebatnya gawe ini kamu. Nah jadi kalau tak dapat dengan yakin, dengan ridho, jadilah sabar kamu. Ya?
Dan jikalau tiada maka sabar atas barang yang engkau kebenci itu terlebih baik. Ya. Kita kadang kan hukum Tuhan ini kan benci. Yang haram-haram ini banyak tapi tak jadi diambil. Kadang luar dengan hukum tu. Laju urung pecah orang. Laju orang niru orang. Orang labu mobil kalau aku laju belum. Nah, kan laju macam itu dia tu, laju benci. Ya sabarilah, ya. Sabarilah. Enggak bermobil juga, enggak berbandoi juga, mentak renang. Pakal apa? Ya, itu mano dihisap. Mano bando itu dewek nyiksa kita dalam 24 jam tu. Jadi beban bagi kita. Di dada beban. Susah. Coba kalau kita dalam hukum tenang, ya kan? Berduit tenang, tidur. Buntu tenang nak tidur. Malah berdegam tidur, cepat tidur. Nyanyian dan buntu tu tidur kamu. Nah, cuma kalau dengan hawa nafsu tak disuruh tidur. Berduit tak baca tidur, buntu tak baca tidur. Itu dia cepat tua tu, kurus lah badan. Merugau rambutnya. Dah besar marah dia tu. Mandi lagi tahulah. Itu dia dibimbing dan mengikuti hawa nafsu itu. Nah, maka sabarlah. Banyak hukum-hukum Tuhan itu yang dibenci oleh hawa nafsu. Kita benci-benci dengan hukum Tuhan. Itulah nafsu tu. Tak suka dia. Itulah makanya bagi kelompok orientalis itu, ya, Islam itu menghambat kemajuan zaman. Kalau tak jadi. Itu dalil dia. Padahal sains dan teknologi, kemajuan zaman dengan Islam. Lah tertulis kalau dalam Al-Quran 7 petalo langit, 7 petalo bumi. Diteliti kan seluruh planet. Diteliti seluruh isi-isi bumi. Dapat galau Al-Quran lang atau kenyong. Nah, Islam bawa itu Al-Quran. Tak kata di kitab-kitab lain. Itu. Nah, jadi nak sabar atas yang dibenci. Itu lebih baik. Nah, maka apabila engkau pikir, ya, maka zohirlah bagimu bahwasanya tahqiq makrifat itu, ya, kita tak ngali lagi lah kenal lah terti itu dengan ilmu ini, terlipat dalam wujud segala bala. Nah, ya. Nah, jadi erti bala itu sesuatu yang tidak dikehendaki. Itu bala itu. Bala atau musibah itu sesuatu yang tidak dikehendaki datang. Buntu kan? Kapan kamu tidak terima buntu, namanya bala, musibah. Dapat duit kamu untung, masih tak cocok, musibah juga. Bala itu. Nah, tetapi walaupun rugi, walaupun buntu, kalau akor cocok, inilah nikmat. Lawan bala nih. Jadi kamu nak jadikan bala itu nikmat tuh. Menikmat itu tak usah diutik-utik lah jadi bala dia. Ya, jadi sebelum kita sempurna makrifat itu, nah, belum kan terlipat wujud bala itu. Artinya belum dapat kita kembalikannya kepada Allah. Belum kan berubah bala itu menjadi nikmat. Karena tiada makrifat itu melainkan dengan tahqiq segala sifatnya ta'ala itu. Hingga engkau dalam segala sifatnya akan tiap-tiap suatu daripada wujudmu. Nah, dengan kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dengan apalnya habis segala perbuatanku yang ada perbuatan Allah. Habis segala gerakku yang ada gerak Allah. Habis segala namaku yang ada nama Allah. Maka tiada tinggal lagi bagimu mulia serta mulianya tu. Habis. Laju hino kita. Sudah je Tuhan. Engkau hino, kau mulia serta aku. Baru sempurna. Kalaulah mulia dengan Tuhan, sedunia orang hino dia takkan hino. Ya? Ingatkan itu.
Tinggi engkau uji Tuhan. Kalau uji Tuhan dah tinggi, tidak akan pacak orang merendahnya. Tingginya lagi. Ini, lihat para nabi dan rasul, ada orang pacak lawannya, ada pacak orang menghinanya, ada pacak orang merendahnya, dah pacak. Karena dia lah ditinggikan Tuhan, lah dimuliakan Tuhan, lah dikenalkan Tuhan, jadi orang ngetop. Artis ngetop di dunia dalam masa tertentu habis dia. Cuma menabi ngetop dunia. Nabi Adam melalamu masih ngetop. Di dunia ngetop, di akhirat Nabi Yusuf masih ngetop. Seluruh nabi-nabi ngetop kalau. Para wali-wali Ibrahim Ibn Idham ngetop, Imam Junaid Baghdadi, Abu Hasan Asy'ari, ya dah? Syekh Hasan Sazali ngetop galau mereka itu. Imam Tajuddin ngetop galau. Coba tahu presiden mana yang ngetop lama? Mereka itulah ratusan tahun. Ada yang 1200 tahun dia ngetop. Al-Halat ngetop. Dah usahlah mencari ngetop dunia ni ya. Dia rusak binaso, syirik pula. Nah carilah kita ni tak berkatik lokaknya nak ngetop di dunia ni lagi. Potongan lah tak katik kata ni. Modal katik. Ilmu katik. Cuma ngetop di akhirat masih banyak kesempatan. Cepat rebut. Nah, jalannya itu tadi menghambakan di jelas ngetop. Bagi malaikat tuh kenal kalau seluruh malaikat di langit pertama, langit kedua, di as, lu kesambi, bidodari, as kursi itu. Ya, malaikat sergo, malaikat neraka kenal galau, hati-hati si anunya nak kesana piaro, kenal galau dia. Doakan di rombongan para malaikat tuh si anu tuh agar dia selamat. Didatangkan Tuhan bala, berdoa kalau malaikat tuh doakan si A tadi, mukmin tadi, agar dia dapat nerima. Ada rombongan iblis marah ini dia dapat bala. Dapat iman iblis marah, dapat bala iblis apa dak saro gitu. Kita lanjutkan para jemaah. Nah jadi setelah kita sempurna dalam kehambaan tadi, maka tiada tinggal bagimu mulio serta mulionya Nabi. Dan tiada kayo serta kayonya ya kitalah pakir, kitalah hino, kitalah lemah, dan tiada kuasa serta kuasanya, dan tiada kuat serta kuatnya. Nah mulai ngetop orang ini, mulai dikenal oleh para malaikat, mulai dikenal oleh penduduk akhirat. Ditunggu rombongan ini. Kapan lo si anu baliknya? Kapan lo si anu tu berangkat ke hadirat Allah, mati itu? Ngomong itu. Ada jangan yang itu parakan siko. Jangan. Jangan jauh-jauh lah. Gawe nak ngeno tak urung kita kenoinyo ya. Dan inilah para jamaah tahqiq bagimu dengan wujud bala tadi. Nah, mantap itu ya. Jadi bala tadi berubah menjadi nikmat. Jadi masih kalau masih ada kendak kita kaya miskin, sehat sakit untung rugi, kalau masih dengan wujud kita berarti masih dengan nafsu. Masih dengan nafsu berarti masih dalam keadaan bala. Sedangkan bala itu nyusahkan kan? Tiap-tiap bala menyusahkan. Ngapa? Karena yaitu diketahui dengan sifat qaharur rububiyah itu. Nah itu para jamaah ya. Tuhan itu sifat ketuhanan qahar itu dia selalu mengerasi. Ya. Dikerasinya. Cara Tuhan kasih itu dikerasinya. Nah, jadi cara Tuhan kasih betul-betul dinjuknya bala. Dibuktikan kau kasih enggak? Ni apa nganaku? Cara Tuhan kasih terus dinjuknya buntu. Itu Tuhan kah? Kasih. Iya, lah keberat Tuhan kasih ni. Ya kan?
Nah, senang tak kau? Buktikan kasihmu. Lihat kita, kekasih kita tuh kan, kekasih kita tuh pada dasarnya merugikan kita terus. Bukti dan belinjangan. Selalu nyakiti kita, selalu merugikan. Cuma kita karena kasih, tidak pernah merasa rugi. Disakiti tidak pernah merasa sakit. Nama itu kehendak Tuhan tuh. Oh dia, kekasih tadi, dia dah kasih dengan kita. Tak akan ada dia minta sesuatu kan? Tak akan berani dia minta duit, ngebuk kita. Kalau bukan dia kasih, oleh karena kasih dia berani ngebuk kita. Punya tahu, takkan malas ini. Dipintai duit, dia lah tahu dia kasih tadi dipintai duit sian ini takkan lagi karena bukan utangnya. Nah jadi jenis kekasih itu dia mengasihi kita tadi dengan bentuk merugikan dan menyakiti. Ruponya, bentuk. Nah baik itulah Tuhan dengan kita tadi. Oleh Tuhan kasih dinjoknya kita rugi yang mau berdagang, ya sakit dapat bala itu Tuhan kasih. Bagaimana kau? Terasa sakit dah, terasa rugi dah. Kalau masih terasa sakit dan terasa rugi, berarti pemohong kau kasih dengan dia. Ya, pemohong. Tuntut lagi ilmunya. Jadi sampai kita sempurna menerima kasih Tuhan itu, Tuhan nyempurnakan kasih kita. Kasih nian kau dengan aku ji Tuhan. Cuma kebudak belinjang tu, cinta nian kau dengan aku. Buktikan ni. Nak bukti. Man dipintai duit lah tantangan je, apa bohongnya kau ni. Kan macam itu itibarnya. Bukti kasih dengan Tuhan, cuman nyoknya bala lari, tak nak nerima, nolak, bantah, wah, punggung kamu. Jadi Tuhan itu selalu mengerasi hambanya. Yang bukan hambanya dilulu. Nak duit banyak nyoknya, nak sugi nyoknya sugi, ya tak? Nak kaya nyoknya, nak jadi orang, ya kan? Cuma ingat lagi, kumpaskannya kau. Jadi yang bukan hambanya selalu dilulu, ya, dirujung, ditujukan kalau kendaknya. Ibarat budak nurut dom lawan tiap hari nak duit, kepala kalau ni bapak seteko dompetnya untal ambil lah galonya. Ya tak benar lagi bapaknya tunjukkan dompetnya tu, bukan dengan senang itu kan, nemplak rasanya itu. Baik itulah Tuhan tu. Dia ni nak rezeki terus, nak minta terus diaku, gawenya gawe jahat, melawan aku, nentang aku, ambil lah galau je Tuhan. Kaget diempaskannya, harto itulah yang nyiksa dia. Bukan dikit, permainan ini. Ya, lemak menbarang habis, sama-sama habis. Reto habis kita mati. Yang sedih ni reto masih banyak kita mati. Kalau mak orang tinggal. Ninggalkan tu, meninggalkan harta bukan asal ninggalkan baik, ninggalkan tanggung jawab itu. Ngapa? Kau tu ninggalkan barang yang bangkai, haram makruh. Kau tinggalkan, kau suruh makan, minum, pakai, gunakan oleh anak bini itu. Lah berdosa pula. Oh, kenapa lah kira-kira? Yang tak benar. Pikirilah, bakal apa lah? Lain dia nak ngotori. Kata yang lain dia nak ngotori. Buyan gitu. Terus sambungan matan para jemaah. Nah jadi para jemaah, seseorang itu, manusia itu sama bentuk zuhir. Ya? Ibarat taatnya sama dia. Seseorang itulah di jalan yang terang, sama sembahyang, ya, puasa sama puasa. Berbuat ibadat sama berbuat ibadat, pergi mendengarkan ceramah sama, Jumat sama. Nah cuma yang tak sama di dalam kakek ya, ada yang nyelip hawa nafsu, ada yang bebas. Mun pekerjaannya sama,
baik dalam yang terang dalam ibadat tadi maupun di luar ibadat gawe dunia sama. Cuma yang satu dengan hawa nafsu, yang satu dengan Allah, bebas dengan hawa nafsu. Nah itulah maka kalau kita awam sulit membedakan mana orang biasa dengan para wali itu, para hamba tadi, yang ubudiyah tadi. Tidak terbeza. Makan sama makan, minum berbaju sama berbaju, tidur sama tidur, begawe sama, berbini sama berbini, beranak sama beranak, sembahyang sama sembahyang, sama. Tidak pajak kita melihatnya di dalam tu. Bahasa dia inilah seorang ubudiyah, seorang hamba, seorang wali. Dan si A tadi, ya wali kalau dia tu, seorang wali Allah, seorang wali, walaupun dia beribadat. Tidak pajak. Itu sulit. Jadi lebih mudah mengenal Allah daripada mengenal wali. Kalau Allah guru jigempo, nak kenal itu kodrat Allah, ya, kegagahan Tuhan, jalal Tuhan, mudah kenalnya. Ada gunung meletup, kebakaran, mudah itu kenal Tuhan. Nah mengenal wali ini sulit pada jamaah. Tidur dia tidur pula. Begawe dia milu begawe pula. Beranak berbini dia beranak berbini pula. Nah sulit ni tadi. Itulah maka dikatakan dalam matan ini. Pasubhana man satara sirrol ususiyati bizuhuril basyariyati wa zuhara bi azamatir rububiyati bi izharil ubudiyati. Nah maka maha suci Tuhan yang menutupi sir ketentuan dengan sebab nyata sifat basyariat. Nah jadi bagi wali-wali Allah itu dinjuk satar, penutup, tak diperlihatkan kewalian, kemakrifatan dia, kehambaan itu, ya, dengan ditutupi wujud basyariat. Umum sifat manusia banyak ni, oi. Makan, tidur, jago, begawe, beranak, berbini dia. Nah, ditutupi dengan yang itu. Jadi pak mana tak kelihatan, mana wali, mana bukan. Dia lah kelihatan lah sama makrifat baru sana tu wali. Ya, lah sama wali baru dapat diketahui itu wali Allah tu. Mana orang umum-umum kadang disebut kelemput manusia wali tu. Sampai masyarakat macam Pak Zaitun dulu, dah tahunya dia seorang wali. Dianggap enteng dia. Itu dia senyum-senyum tu. Nah macam itu cara Tuhan nutupinya dengan sifat basyari, sifat umum manusia ini. Perangi manusia. Dan nyata dengan kebesaran rububiyah pada menyatakan ubudiyah. Nah, cuma batin dia selalu dia, ya, sempurna kehambaan dia, ketuhanan dia kepada Tuhan tu. Baik rububiyah maupun ubudiyah, kehambaan atau ketuhanan tentu nyata sama. Nyata silih berganti dua kalimat syahadat itu. Ngapa? Karena bahwasanya, ya, sir wujud makhluk itu, rasio adanya makhluk itu, dan ijad itu, kodrat irada itu, sebab bagi menyatukan makrifat kebesaran Tuhannya dan kodratnya, ya tak? Dan dalam firman-Nya yang maha tinggi, dan tiada kujadikan jin dan manusia melainkan karena menyembah mereka itu akan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun. Kita ni memang tak dijadikan oleh Tuhan tu melainkan untuk ubudi. Tak disuruh jadi DPR kita tu, jadi kadus, tak disuruh tu. Ya, muat rumah, mencari bini, mencari laki, tak disuruh, tak naruh itu. Beli mobil apa, tak disuruh itu. Yang disuruh budi. Nah oleh karena buyan tadi yang tak disuruh digawekan, yang disuruh tak di, akhirnya kecul kalau ni. Coba menubu dia mantap-mantap. Pasca aku nyarikan gawe kau, aman nian gitu. Takkan ada nak maling, nak sogok menyogok cari gawe tu. Ya, penetapan azal takkan ingkar itu. Pasca laku man kalau dia mencarikan bini atau carikanlah laki. Mencarian Tuhan cocok kamu. Jelas kekal, takkan ribut, takkan berbantah. Ya kan?
Pasca aku mencarikan apa kamu buatkan rumah. Itu. Jadi rumah lah dibuat oleh Tuhan, buatan Tuhan. Otomatis baiti ada baiti an-nari. Yang mana? Angat singanya. Tak kena bertemu dikit di rumah, lari bu. Balik salah. Tuh, dan di mobil temanku lihat. Pergi dicari, pulang dibenci. Nak bawa mana kena betina itu? Kapan dia pergi mau terak itu dicari, ditelepon di mana-mana. Kapan dia datang balik dibenci. Nah. Jadi. Nah, lah terlanjur kalau kita nih ya. Coba pilihan Tuhan, carian Tuhan jodoh. Tak ada sekok yang di langit. Sekok di puting dunia sana. Oleh karena kita laju Tuhan kau. Jelas. Akhirnya susahnya gitu. Ya. Berumah susah, tak berumah. Begawe jerih, tak begawe jerih. Bebini payah, tak bebini. Nah, kau rasai lu. Kita teruskan dikit lagi ya. Sabarnya tadi. Ya. Nafsu lah ngajak tidur ya kan. Ngajak balik. Nyelip nafsu nih. Kadang di cucuknya kamu dia bawa dengan tongkat. Dia nak keluar gelisah. Baik kau salah, baik itu salah. Ujungnya keluar. Ada yang dikusuknya dengan bulu ayam, laju ngobrol. Guru bersurah dia bersurah. Betul. Nafsu tadi. Ada yang disuruhnya di tabuknya piul. Tertidur kamu. Kebetulan siang tadi tak tidur. Malam hari rungau. Ngaji kisiko tadi tak lemak pula. Nah, cocok itu kamu ya. Keno itu kamu. Orang tak kuat keno salah seko. Tidak tu keno galo. Sudah kulu-kile ngobrol, sudah ngobrol tidur. Aduh itu. Itu gawe anak iblis galo itu. Itu jangan galak mainkan anak iblis. Nggak belagak dia tu ya. Anak iblis tu belagak-lagak kamu betina belagak, jantan belagak. Tertarik ni kan kamu. Putih-putih belagak dia tu. Nurut-nurut ramah-ramah. Pecah ular hijau. Kapan nyetuk? Besok. Nah, maka makrifat itu para jamaah. Maka adalah makrifat itu, makrifat akan Allah Ta'ala itu melazimkan ia akan senantiasa ubudiyah, ya, menghambakan diri. Dan senantiasa ubudiyah itu melazimkan ia akan senantiasa fakir. Nah itu mentak makrifat, nuntut ilmu makrifat ya. Dengan ilmu itu membawa kita ubudiyah. Dengan ubudiyah itu laju membawa kita fakir. Laju tiada merasa hak dan milih. Fakir itu dak kati harto, bukan harto maling. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Itulah yang disebut harto Tuhan, yang disebut Tuhan goni itu. Ya, bukan emas, duit, bukan. Yang tujuh itu harto Tuhan. Yang itu kita rampas harta Tuhan itu kita miliki. Nah, tatkala kita merasa itu bukan kita serahkan, bukan hak milik kita, itulah fakir tuh. Laingan pikir. Itulah fakir. Nah, jadi dengan makrifat membawa ubudiyah. Dengan ubudiyah melazimkan kita pada fakir. Nah, fakir itu sebenar-benar hamba itu. Hakikat haji itu, hakikat hamba itu fakir. Tiada hak dan ini.
dan meninggalkan ikhtiar dan tadbir. Habis usaha kita, habis kerja kita, habis tadbir, pengaturan kita. Habis. Itu ambo tuh. Itu haji itu. Puncak haji tuh ya. Jadi Nabi Rasul haji kalau dia ambo tuh. Bukan Ki Haji. Ki Haji dengan haji lah. Jadi orang pergi haji belum tentu haji. Nah, cuma orang ke Mekah pasti Ki Haji dia. Ki Haji balik hari, ada Ki Haji balik 40 hari gitu ya. Banyak-banyak Ki Haji, laju banyak Ki Haji Asoy. Gitu ya. Banyak Ki Haji ni ujungnya. Ki Haji bukan haji. Jadi Ki Haji itu berbentuk orang berkopiah putih. Kadang baju putih dia tu. Itu Ki Haji. Man haji di sini tempat yang ambo tu. Paham ya? Nah, inilah ubudiyah itu puncak. Pakir itu, itulah hakikat haji itu. Dan demikian itu yang dikehendaki Allah Ta'ala daripada makhluknya. Nah, yang dikehendaki Tuhan ini kita ini pakir, hino, pakir, doib, lemah, miskin ya. Tiada harga, banyak dosa, kotor, la haula. Ini kehendaki Tuhan tuh. Nah, paling sulit menyuruh mayang mudah Tuhan. Tuhan menyuruh mayang mudah kita melakukannya. Nyuruh berzakat, nyuruh nyumbang masjid masih mudah kamu. Nah, nyuruh hino ini amat sulit. Nyuruh pakir itu amat sulit. Nyuruh merasa berdosa kotor itu amat sulit itu kamu. Bukan mudah itu. Itu maka sarung ngaji tasawuf. Bukan mudah. Nah, baik keluarlah dia kita. Dia makan orang buyan masih berdenging. Nah, kan? Ngaji lama. Datang hina orang masih dah lemah. Berarti belum kita nih. Lah ngaji kau nih juara. Jadi habis ujur kita, habis pengaturan kita, tiada daya dan upaya pakir tadi tak kata hamili. Itulah yang dikehendaki Allah Ta'ala dari segala makhluknya. Tetapi sebaliknya dan barang siapa jahil tiada mengetahui kepada yang dikehendaki Allah daripadanya. Orang tak terti dengan kehendak Tuhan. Inilah orang pening kepala tu. Ya. Kita berhari-hari pening, susah, ya tak? Raju sakit kepala sebelah. Oh ngapa? Tak terti dengan kehendak tu Tuhan. Bahasa Tuhan berbuat barang sekendaknya. Tuhan berbuat barang sekendaknya. Macam berdagang tu. Kehendak kita untung, kehendak Tuhan rugi kan? Tidak jadi kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Oleh apanya kita? Lemah man kita nangis-nangis, laju orang rugi. Berbalik untung lemah, nangis-nangis terus setiap hari. Ada tak? Ya? Mana rugi kena picit pula oleh Tuhan. Jadi apa yang satu itu Tuhan itu berbuat barang sebenarnya. Kemudian yang dikehendaki Tuhan tadi kita ni nak tiada tu nak Adam tu. Jadi dua perkara inilah kita tak terti tu. Nah, dua perkara lah yang menjadi kebenci Tuhan tatkala kita jahil tak mengetahui itu. Syirik dia tu. Jadi kamu di makom ini kalau terti lemak nion gitu dalam marifat tadi, ya. Tuhan berbuat barang sekendaknya. Lemah gitu, senang memang. Mengetahui kan ngerti Tuhan berbuat barang apa yang terjadi, senang gitu. Yang kedua, ya. Yang dikehendaki Tuhan yang kita itu apa? Hino, pakir tadi. Ya, kotor itu, bodoh itu. Nah, jadi tatkala kita dapat hinoan dari dia, senang kan? Cocok. Kita pening kepala tu, oleh nak mulia tu, mulia dak.
Oleh nak kayo tu kayo dah. Dah kata punya kita, oi kontrak irada tu. Dipinjami lagi bukan, apa nak dinjuk ke? Bukan sama sekali. Nah, jadi demikian itu dikehendaki oleh Allah Ta'ala kepada makhluknya. Dan barang siapa jahil tak mengetahui kepada yang dikehendaki Allah Ta'ala daripadanya, niscaya sesat ia daripada jalan hidayah, yaitu jalan makrifat dan jalan petunjuk. Sesat semakin semakin jauh. Dolalam baidah. Sesat dia semakin jauh, semakin dalam. Tambah gelap. Kabarnya neraka itu sangat gelap. Orang masuk itu hitam-hitam bolo. Jadi, kenapa bergelap tadi? Jadi tak kelihatan putih. Tengok giginya hitam kau. Kemana je orang ahli surga ni? Bak gelap, tak kelihatan apa-apa. Kapan dilihat? Hitam-hitam di dalam tu gelap neon. Ribut dia. Berceriaan di dalam neraka tu. Neraka tu apinya hitam, bahan bakarnya hitam. Ya tak? Orangnya hitam. Kita lanjutkan dikit lagi ya. Dan ketahui olehmu yang kita sama sekali bahwasanya manakala sah adabmu serta Tuhanmu, baik di adab syariat, adabul khidmat maupun adabul hak, eta la sempurna hak adab tadi. Siapa baik itu? Ya. Niscaya dikaruniai engkau ijabah daripada tiada menuntut. Nah, kalau kita rasa dalam adab itu tak perlu nak berdoa, kabul. Ya, seperti adabul khidmat. Mana orang ada khidmat itu? Dia ada kata kehendak, yang ada kehendak tu. Apa yang terjadi kehendak Tuhan cocok. Itulah kabul tu. Kabul. Itulah ijabah Tuhan tu. Tak perlu nak nuntut-nuntut. Dia tak perlu nak nuntut-nuntut. Kapan dia berdagang dengan karunia Tuhan, pasti kabul. Dia minta untung. Kapan sudah cocok. Kan macam itu. Aku dah kata apa-apa. Aku dah kata kehendak. Dah kata kehendak aku nak untung atau nak rugi. Tuhan mengendaki datang menjadikan untungan rugi dalam dagang tu. Dululah untungan rugi tu daripada berdagang. Ya tak? Berdoa pasti datang, tak untung. Itulah ijabah. Nah, terima tak? Makna ijabah kabul tu terima. Walaupun kamu oleh duit banyak, untung masih kurang damunya tak kabul itu tu. Ya? Rugi nerimo, itulah kabul tu. Rugi nerimo, untung nerimo. Nyapa yang kabul tu? Sekurang-kurangnya sabar, itu kabul. Sergo itu tu, uji tak sergo kamu ni? Ini orang Tuhan sergo berhari yang tadi. Mayang tak masukkan ke sergo, pergi haji tak masuk sergo, balak. Nikmat, sehat sakit, masukkan ke sergo itu dengan sabar syukur, dengan ridho tu. Paham ya? Puji Tuhan, innallaha ma'as. Oh lah, aku tak masuk sergo, kan Tuhan ya. Kapan dilihat? Puji Tuhan, kau tunggulah besiko, tunggu besergoku. Sergo neknya. Sudah kau ngobrol lah dengan rombongan bidadariku. Sekali ngobrol 700 tahun ya tak? Ada yang ngurut yang besiul, ada yang bual suling. Jadilah. Enggak tak masuk sergo ya. Sergo dari Tuhan. Mengapa dah lemak kamu? Jadi nikmat kita bersyukur, mana puji Tuhan? Jannatul Naim. Jangan kaki orang mati dengan nikmat lagi tak keluar ke mana, masuk jannatul. Cak-macak kau kiai. Banyak kiai cak-macak. Mudah-mudahan kita doakannya agar almarhum ini atau almarhum
Diterimonisasinya, dimasukkan dia kepada jannatun. Lemak kau, baca-baca. Nyuruh Tuhan kenal dengan Tuhan dak. Jangan lagi ya kiai kalau ngomong baik itu ya. Terserah Tuhan nak masuknya kemana. Terus kita lanjutkan dikit lagi. Dikit ya, tak boleh kila ni kan ya. Jadi apabila kita berada rasa dalam adab itu, dikarunia engkau ijabah daripada tiada menuntut. Itulah lemaknya mukmin tu. Segalanya kabul. Nuanian hidup tu. Ya, kita mana berdoa 10 kali, 10 kali berdoa 11 tak kabul ni. Jadi ada yang tak berdoa lagi kabul. Dan yang amat besar adab itu bahwa engkau tinggalkan kehendakmu bagi yang dikehendakinya. Ini. Habiskan kehendak kita, berdirilah di kehendak tu Tuhan. Bukan mudah tu ngaji 20 tahun itu nujukan ini. Nujukan kata ini, ya. Nujukan kata bahwa engkau tinggalkan kehendakmu bagi yang dikehendakinya. Ini ngaji 20 tahun, lawe tahun baru nak makain. Ya, ngaji sungguh itu ni. Aktif ngajinya tu. Ya. Lumayan kamu kalau nujukan kehendak Tuhan tu. Kan anak ngomongkan. Rombongan mukmin tu umpama dia berdagang ya. Kelam OJ-nya nak oleh duit ratus ribu. Oleh. Tak puluh ladas dia. Itu. Ya. Baik-baik dia tahu gini. Nah, kapan punya kelam nak untung ratus ribu, tekor 700 ribu. Oh, berminyak-minyak yang lainnya kamu kesenangan dia. Cocok namanya. Nama itu dia tu. Nikmat nian itu. Belum naruh potongan ini. Dan karena inilah telah mengisyaratkan Ustadz di dalam kitabnya yang dinamai dengan kitab Tanwir dia dalam menggugurkan tadbin, menggugurkan kita nak ngatur, nak ada kendak tu kapan ni aturannya tak akor kapan bunyi tak masuk no nak ngilangkan yang itu tu bukan mudah itu saro itu tu mana kapan bunyi getah murah begetah do pahat nurun tak akor aturlah oleh kamu baca. Nah, kalau regonya banyakkan getahnya. Kan dah baca. Jadi oleh apa? Oleh nentangnya, bayangan Tuhan tu. Oleh syiriknya. Nah, maksud kena ajian. Terimalah baik. Oh. Ya. Takkan lama getah murah, pahat murah tu. Kapan mati? Habis lagi. Dan hidup ni baik dia tu. Ada murah, ada mahal. Ya, getah banyak, getah dikit tu. Tidak usah nak direbutkan. Murah terima murahnya, dikit kita terima dikitnya, banyak terima banyaknya ya. Terus nak ribut lagi nak ngatur-ngatur. Aturannya laju nyalakan si A, nyalakan semenjak Jokowi kok lah kita tak bergolah. Apa hubungannya dengan Jokowi? Dulu zaman Pak Harto berapa rupiah? Ya? 700, 600 rupiah, 400 sekilo kita tu. Baik harga 7.000, jadilah kalau. Ya, matu kebo dulu ni gedero. Sekuat apa berapa? Baik harga 700 rupiah sekok matu kebo. Atau 3-2 ribu. Jadilah aku rasa. Tak naik. Nak kena berapa lagi kamu? Matu kebo gede kami dulu. Betul tak? Ya. Jadi nak menggugurkan tadbir kita merasa ngatur, nak nyusun, merasa pacak itu ya. Bukan mudah itu. Itu dikatakan dalam kitab Tanwir.
dalam menggugur takdir dengan kata ini. Jikalau engkau berkehendak wasol sampai kepada yang dikehendaki. Nah, ya. Jadi untuk menggugurkan pengaturan kita, wujud kita itu, ujinya kalau kau nak sampai kepada yang dikehendaki Tuhan, maka demikian itu seperti bahwa tiada ada bagimu kehendak sertanya. Kalau kamu nak sampai kepada kehendak Tuhan, habis kehendak kau tu. Nah, nak ngabis kehendak kita ni ngaji berpuluh tahun tak habis-habis ni. Masih ni kita masih ada ni Tuhan. Tuhan tak nak. Bergandengan pecah orang berbimbingan kehendak tadi ya. Ni Tuhan ada ni kita ada. Tak ada ni Tuhan. Jadi itu ya. Itu mangko irodat bapak sifat makni paling sulit itu. Yang 6 tu mudah kamu. Kodrat, ilmu, hayat, sama basur kalam. Itu mudah, setengah dari perjalanan yang mudah menghilangkannya dalam diri kita ni. Nah cuma yang sulit irodat ini kendak. Kapan dia berdecak-decak tu jelalah kendak itu tak setuju. Masih kendak dia. Cak. Kapan dia lah malis nyebil tu jelalah kalau itu. Ya? Takor. Masih lemah dia ngomong takornya. Kapan dia nyala malis. Sudahlah tak setuju kendak. Paham ya? Nah, jadi kita pahami, kita resapi. Mudah-mudahan surah malam hari ini bawa kita paham, ngerti. Besok itu kita lah mulai berada di kehendak Tuhan. Inilah orang-orang yang mulia, yang selamat dunia, selamat akhirat, selamat di sisi Allah. Sekian lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.